Halo guys, kembali lagi di channel Jam27. Kali ini Jam27 akan membahas sebuah film yang akan membuat kalian terharu sepanjang menonton film ini. Tapi di tengah kisah film ini, kalian akan dibuat emosi jiwa dan hipertensi. Film yang berkisah tentang seorang anak laki-laki tangguh yang ditinggalkan kedua orang tuanya entah kemana. Dan pada saat itu, dia terpaksa merawat ketiga adiknya hingga dewasa. Namun di tengah kehidupan yang sangat sulit untuk mereka lalui, mereka malah diadu domba oleh para gangster yang sedang memiliki konflik masa lalu. Lantas, bagaimana kelanjutannya? Dan selamat datang di channel JM27. Cerita berawal terlihat dua orang anak laki-laki yang sedang melayani banyaknya pembeli yang sedang mengantri. Kedua laki-laki tersebut bernama Ryan dan adiknya Manikam. Saat sedang sibuk-sibuknya, datanglah seorang wanita yang kita sebut saja Brenda. Di sini Brenda memberitahukan kepada Manikam kalau Mutu telah berselingkuh dengan wanita lain. Jadi guys, Mutu adalah kakak kedua Manikam. Mereka 4 bersaudara, yakni Ryan kakak tertua, Mutu, Manikam, dan adik bungsu mereka seorang perempuan yang bernama Durga. Ryan adalah sosok pria yang dingin, pekerja keras, tidak banyak berbicara, dan sangat menyayangi ketiga adik-adiknya. Ryan merupakan sosok kakak sekaligus ayah bagi ketiga adik-adiknya. Sejak kecil ketika kedua orang tua mereka meninggalkan mereka, Ryanlah yang berusaha mendidik, menghidupi, dan membesarkan ketiga adik-adiknya. Ketika Brenda mengeluh akan kelakuan Dakjal Mutu, Manikam hanya bisa menenangkannya. Brenda kemudian bertanya mengapa sikap Ryan begitu dingin. Manikam pun mulai bercerita tentang Ryan. Kita akan flashback di waktu Ryan dan adik-adiknya masih kecil. Pada saat itu, ibunya Ryan sedang berjuang untuk melahirkan adik keempat mereka ke dunia. Ketika sang bayi lahir, seorang pendeta yang melihat kalau Ryan adalah anak yang kuat dan sangat pandai, meminta Ryan untuk menamakan bayi tersebut dengan unsur dewi yang terkandung di dalam namanya. Ryan pun memberi nama sang adik dengan nama Durga. Tak lama kemudian, kedua orang tua Ryan meminta Ryan untuk menjaga ketiga adiknya karena mereka ingin pergi ke pusat kota dan akan pulang nanti sore. Saat malam tiba, Ryan masih menunggu kepulangan kedua orang tuanya. Namun setelah 2 hari berlalu, orang tuanya tak kunjung pulang. Ryan yang mencemaskan orang tuanya pergi ke rumah sang pendeta dan meminta pendeta untuk mencari tahu keberadaan orang tuanya. Di sini sang pendeta menenangkan Ryan dan mengatakan kalau dia akan menyuruh salah satu orangnya untuk pergi ke kota dan mencari keberadaan orang tua Ryan. Lalu menyuruh Ryan untuk beristirahat. Saat sedang tertidur, Ryan mendengar suara dari luar rumah yang mengatakan kalau akan menculik adik perempuannya Durga. Tak ingin kehilangan sang adik, Ryan membangunkan Mutu dan meminta Mutu untuk menggendong Manikam agar segera pergi dari sana. Namun ketika akan pergi, sang pendeta menghalangi jalan mereka dan meminta Ryan untuk memberikan Durga. Hal ini membuat Ryan terpaksa mengirimkan pendeta ke alam batin. Setelah berhasil keluar, Ryan dan adik-adiknya naik ke sebuah mobil menuju kota. Setibanya di sana, sang pemilik mobil yang bernama Sekar kaget akan keberadaan Ryan dan adik-adiknya. Di sini Ryan memohon agar Sekar memberinya pekerjaan agar ia bisa menghidupi ketiga adik-adiknya. Mendengar itu, Sekar yang memiliki hati lembut bagaikan editor menerimanya. Seiring berjalannya waktu, Sekar memberikan Ryan tempat tinggal hingga akhirnya menganggap Ryan dan ketiga adik-adiknya sama seperti anaknya sendiri. Itulah mengapa Manikam dan Mutu sangat menghargai Ryan. Kalian akan diperkenalkan dengan sosok Mutu yang hobinya selalu mabuk-mabukan setiap malam, pengangguran, dan paling ditakuti di kompleksnya. Berbeda dengan Manikam. Manikam merupakan adik yang patuh terhadap apa saja yang Ryan katakan dan selalu mengikuti perintah Ryan. Ryan yang ingin salah satu adiknya mempunyai pendidikan tinggi, meminta Manikam untuk bersekolah hingga kuliah. Dalam dunia perkuliahan, Manikam adalah seorang mahasiswa yang sangat berpengaruh di kampusnya. Sementara Durga, adiknya yang paling bungsu, baru saja menyelesaikan sekolah di bangku SMA. Durga yang masih pengangguran, diminta Ryan untuk di rumah saja agar bisa menyiapkan makanan ketika mereka pulang bekerja. Esokan paginya, Sekar mendatangi Ryan dan memberitahu kalau Mutu melakukan keributan di bar. Dan bar itu wilayahnya masuk ke gengnya Durai. Jadi guys, Durai merupakan salah satu ketua gangster yang mempunyai kekuasaan di kawasan Ryan tinggal. Mendengar hal itu, Ryan langsung otw ke rumah Durai untuk meminta maaf. Setibanya di sana, ada rapat kecil antara kedua gengnya Durai dan Setu mengenai perjanjian untuk tidak saling baku hantam antara mereka karena dulu ayahnya Setu pernah dibunuh Durai.
Setu adalah seorang ketua gangster juga, yang bisa dibilang dia 11-12 seperti Durai. Tak lama setelah Setu pergi, Ryan masuk dan meminta maaf kepada Durai atas ulah sang adik yang selalu membuat keributan. Di sini Durai memaafkan perbuatan Mutu, namun Durai juga memperingati Ryan untuk mengingatkan Mutu jangan lagi membuat onar kalau tidak mau meninggoy dalam keadaan mabuk, kemudian pergi dari sana. Scene beralih di sebuah atas gunung di desa yang Ryan tinggal. Di sana ada seorang kepala ladusing yang kita sebut saja Abagani. Abagani yang sifat serakah layaknya Samiri ingin mengambil alih daerah itu, kekuasaan Durai yang menjadi tempat tinggalnya Ryan. Ia memiliki rencana untuk membasmi kedua geng di desa itu, yakni geng Durai dan Setu. Di sisi lain, Ryan yang tidak ingin adik perempuan satu-satunya menderita menjodohkan Durga dengan seorang pria lumayan kaya. Durga kemudian diperkenalkan ke calon suaminya, tidak seperti Konoha yang mana pihak laki-laki yang akan menanggung semua biaya pernikahan. Di film ini, pihak wanitalah yang akan membiayai semuanya. Kita bisa tahu guys, kalau kehidupan Ryan dan adik-adiknya sangatlah kekurangan. Ryan yang tetap ingin sang adik bahagia, ingin menjual warung makannya untuk acara perkawinan Durga. Tetapi kedua adiknya tidak setuju, karena dari warung itulah mereka hidup. Suatu malam, Mutu yang stres akibat sering dihujat pengangguran minum-minum di bar, dan dia didatangi Brenda. Di sini Brenda membacotinya karena tadi siang Mutu memukul ayahnya. Di situ ada anak buah Pagani dan anak buah Setu, juga anaknya Durai. Setelah dibacoti Brenda, geng-geng yang ada di situ menertawakan Mutu. Mutu yang sudah panas dada akhirnya emosi jiwa dan terjadilah aksi baku hantam antara Mutu, gengnya Setu, dan juga anak buahnya Abagani. Jadi guys, di sini anak buah Abagani sebelumnya sudah disuruh untuk memantau para anak buah Durai dan Setu. Merasa momen ini ada momen penting, anak buah Abagani ikut dalam pertengkaran tersebut. Insiden itu membuat anak Durai meninggoy. Namun itu karena ulah anak buahnya Pagani. Di sini Mutu dihajar habis-habisan hingga pingsan dan sempat difoto anak buah Abagani untuk dikambing hitamkan. Untung saja Manikam berhasil menemukan Mutu dan membawa Mutu ke rumah. Tak lama kemudian Ryan ditelepon Durai dan menyuruhnya untuk membawa Mutu di kediaman Durai untuk Durai kirimkan ke alam barza karena sudah membuat anak satu-satunya terbunuh. Mendengar hal itu membuat Ryan emosi kepada Mutu. Tanpa basa-basi, Ryan pun mendatangi rumah Durai. Dan yang terjadi, yang என்னடா சத்தம்? ketiga saudara itu menjadi pembunuh yang sadis. Hanya mereka bertiga saja mampu membantai gengnya Durai. Setelah itu, mereka hidup seperti biasa. Setu yang haus kekuasaan pun mengambil alih wilayahnya Durai. Di sini Setu mulai penasaran geng siapa yang mampu membasmi gengnya Durai. Setu pun memerintahkan anak buahnya untuk mencari tahu siapa di balik kematian Durai. Di sisi lain, ada yang cepu kepada Setu bahwa yang membantai gengnya Durai adalah Ryan. Mengetahui hal itu, Setu memanggil Ryan dan meminta Ryan bergabung dengannya agar kedepannya Ryan tidak jadi masalah bagi Setu. Tetapi Ryan yang tidak ingin keluarganya kenapa-kenapa menolak hal itu dan tidak mengakui kalau dia yang membantai gengnya Durai. Setu yang emosi dengan perlakuan Ryan akhirnya mengancam Ryan. Tanpa bacot, dengan tatapan tajam Ryan langsung berkata, jika memang aku yang membantai gengnya Durai, maka aku bisa juga akan membantai gengmu tanpa perlu waktu yang lama. Lalu pergi dari sana. Mendengar hal itu, Setu kena mental. Di sini Setu meminta anak buahnya untuk mengikuti Ryan. Ryan yang sudah mengetahui semua itu membantai habis anak buah Setu dengan gayanya yang sama seperti John Wick. Sangat polote. Setu yang pengecut malah menculik Durga. Tak ingin adiknya kenapa-napa, Ryan pun menyelamatkan Durga seorang diri. Di sini anak buah Setu yang sangat banyak membuat Ryan kewalahan hingga Durga pun berhasil dibawa pergi oleh anak buah Setu yang lain. Setelah membantai gengnya Setu, datanglah kedua adiknya. Dan yang terjadi,
Ternyata kedua adiknya telah bergabung dengan gengnya Setu. Dan tanpa sengaja, mereka berdua malah menusuk kakak mereka sendiri. Kakak yang begitu sayang kepada mereka. Hal ini membuat Mutu dan Manikam sangat-sangat ketakutan juga kena mental. Apakah Ryan meninggoy? Ryan pun dilarikan entah kemana oleh Durga dan Sekar. Sementara itu Mutu dan Manikam yang panik melapor ke Setu bahwa target yang Setu suruh bunuh adalah kakak mereka. Mendengar hal itu Setu pun shock. Keesokan paginya Manikam yang sudah diberikan amanah untuk menikahkan Durga kalau Ryan belum kembali terbangun dari tidurnya dan bergegas keluar. Jadi guys, sebelum Ryan pergi untuk melakukan rencananya terhadap Setu, Ryan sudah berpesan kepada kedua adiknya untuk menikahkan Durga jika dirinya tidak ada. Namun di sini Manikam panik dan langsung memberitahu Mutu kalau Durga menghilang entah kemana. Di sini terjadilah keributan dengan keluarga calon suami Durga. Beralih ke Ryan yang ternyata disembunyikan di sebuah bangunan rumah terbengkalai akibat diburu oleh gengnya Setu. Di sini Ryan dirawat oleh seorang dokter wanita, Durga dan Sekar. Hari demi hari Ryan berusaha agar bisa pulih kembali. Durga juga melatih dirinya agar bisa membantu sang kakak. Apalagi Durga tahu kalau kedua saudaranya Mutu dan Manikam yang sudah membuat Ryan hampir kehilangan nyawa. Hal ini membuat Durga menyimpan dendam kepada mereka. Sakit hati Durga membuatnya menjadi psikopat dan mulai menyusun rencana untuk membalaskan dendamnya dengan berlatih setiap hari. Ternyata guys, Mutu rela bergabung dengan Setu karena pacarnya Brenda telah hamil. Mutu yang sudah mencari pekerjaan di mana-mana tidak diterima akibat dirinya yang terkenal banyak kasus. Mutu akhirnya didatangi Setu dan dia dijanjikan banyak uang jika bergabung dengan Setu. Di sini Mutu yang selalu merasa terhina akibat sering dimarahi Ryan karena pengangguran akhirnya menerima tawaran Setu. Sedangkan Manikam, dia ingin membantu Ryan untuk membiayai acara perkawinan Durga. Tanpa Mutu dan Manikam sadari, sang kakak sedang berusaha untuk keselamatan hidup mereka. Mereka malah masuk ke jurang yang Ryan takutkan. Di lain sisi, Manikam merasa sangat bersalah akibat sudah menusuk Ryan. Menelpon Sekar dan meminta Sekar untuk membawanya menemui Ryan karena Manikam ingin meminta maaf kepada Ryan dan sangat menyesali perbuatannya itu. Tanpa disadari, Setu berhasil mendengar semua pembicaraan Manikam dan Sekar. Tak lama kemudian, setan alias Setu berpura-pura keluar sebentar dengan beberapa anak buahnya. Ternyata Setu mendatangi tempat perjanjian Sekar dan Manikam. Di sini Setu menahan Sekar dan memaksa Sekar untuk memberitahu keberadaan Ryan. Sekar yang sudah menganggap Ryan seperti anaknya sendiri tidak mau, dan yang terjadi naas sekali. Sekar malah dikirimkan ke alam barja oleh Setu. Mayat Sekar pun digantung di depan gang dan disaksikan banyak orang, juga Ryan dan Durga. Hal itu membuat Ryan sangat-sangat murka karena yang Ryan tahu dari Durga bahwa Sekar membuat janji pertemuan dengan Manikam dan akhirnya Sekar berakhir tragis. Saat bersamaan Ryan ditangkap oleh anak buah Abagani. Di sini mereka membuat satu kesepakatan yang mana Abagani akan membuat pertemuan antar geng Setu, Manikam, Mutu dengan Ryan untuk membuat perjanjian damai. Sesampainya di sana, kedua adiknya yang sudah durhaka kepadanya meminta maaf. Ryan yang sudah sakit hati hanya terdiam dan Ryan pun dipeluk kedua adiknya. Di sini salah satu anak buah Setu berbisik kepada Setu untuk jangan mempercayai perjanjian tersebut sebagai perjanjian damai dan sudah disetujui oleh Ryan dan kedua adik-adiknya juga para geng Setu. Setu mengadakan pesta yang sangat besar. Ketika pesta berlangsung, tiba-tiba ఎప్పుడు నా కుత్తనా malang sekali. Manikam yang memang dari awal tidak ada niat untuk menusuk Ryan dan membunuh Sekar, akhirnya ditusuk dengan brutal oleh Durga. Durga melakukan hal ini akibat merasa sakit hati yang teramat dalam karena bagaimana bisa Manikam dan Mutu yang sudah dibesarkan Ryan tega menusuk Ryan hingga membuat Ryan hampir kehilangan nyawa, juga membalaskan dendamnya atas apa yang sudah Manikam buat kepada Sekar. Di sini Ryan yang ternyata masih dendam kepada Setu pun mengamankan Durga dan membantai semua anak buah Setu. Setelah berhasil mengirimkan semua anak buah Setu, tinggallah Setu dan Mutu. Bukannya membantu sang kakak, Mutu malah ikut menyerang Ryan. Di sini terjadilah adu mekanik hingga membuat Setu dibakar hidup-hidup oleh Ryan. Melihat hal itu, lagi-lagi Mutu tidak ingin berhenti dan terus-menerus menyerang Ryan. Lalu, yang terjadi
Sangat-sangat sedih. Ryan terpaksa membunuh adiknya sendiri. Semua ini akibat ulah Abagani. Ia mengadu dombakan geng Durai dan juga Setu. Ia membuat Ryan dan kedua adiknya ikut terjerumus ke dalam insiden tersebut hingga berujung saling membunuh. Sedih sekali bukan? Di sini kita akan flashback ke adegan di mana sebelum pergi ke tempat perjanjian damai dengan Setu, Mutu, dan juga Manikam. Ryan yang sebelumnya ditangkap oleh Pagani dipengaruhi oleh Pagani, yang mana Pagani berkata kalau Ryan harus membunuh Setu karena jika tidak hidup Ryan tidak akan tenang. Setu berserta anak buahnya akan terus-menerus mencari Ryan dan akan membunuh Ryan dan juga adik-adiknya. Oleh karena itu, Ryan harus membantai Setu. Jika nanti Ryan tidak selamat, maka Pagani akan merawat Durga seperti anaknya sendiri dan akan menyekolahkannya. Mendengar semua itu, Ryan pun mau. Namun Ryan tidak berniat untuk membunuh Manikam dan juga Mutu. Manikam dibunuh oleh Durga karena salah paham. Mutu terpaksa dibunuh oleh Ryan akibat berusaha membunuh Ryan. Di akhir cerita, Pagani yang licik bagaikan Firaun sudah menunggu Ryan dengan membawa sebuah koper yang berisi uang yang ia janjikan kepada Ryan. Di sini juga Pagani telah menyiapkan pistol untuk mengirimkan Ryan ke alam barja. Untung saja ketika dia menelpon Ryan, nomor Ryan sudah tidak aktif dan dia menyadari kalau ternyata Ryan lebih pintar darinya. Ia pun berjanji untuk akan menemukan Ryan dan film pun tamat. Oke guys, itulah film Ryan. Akhir yang sangat memuaskan walaupun sedih. Jika kalian ingin request film-film selanjutnya, bisa tulis di kolom komentar. See you, Polote. Smarter than I thought. எங்க போயிடுவான்?